Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Subroto Nenggolan dengan NIM 4222301075. Saya berasal dari kelas Robotika pagi semester 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana penggunaan dari software Mastercam dan SSCNC. Oke, yang pertama ini adalah contoh dari media ataupun bidang yang akan saya kerjakan. Pertama kita buka dulu softwarenya, kemudian kita buka file, lalu open, lalu download, cari file yang sudah kita download atau kita buat sebelumnya. Oke, lalu kita zoom out, lalu kita bisa ke mesin type, lalu mil, kemudian default, lalu kita bisa menginstrumentriknya dulu terlebih dahulu. Kemudian ke stock setup, lalu ke bounding box, lalu mengganti menjadi 10. Oke, jika sudah akan tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita menekan pada memilih kontur untuk bukan pemotongan bagian luar. Oke, jika sudah kita tekan OK. Kemudian kita bisa ke tool lalu memilih mil ataupun mata bor yang ingin kita gunakan. Saya menggunakan 10 flat end mill. Lalu kita ke deep cut, kita menggantikannya menjadi satu, lalu kita tekan by deep, lalu keep tool down, kemudian multi phase, memiliki parameternya kita ganti menjadi 10 dan 10 dan di sini min 6. Jangan lupa kita absolute, lalu oke. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Oke, jika sudah kita tekan seperti klik kanan sama seperti sebelumnya, lalu middle toolpad, lalu pocket, lalu memilih pada bagian ini. Jika sudah, oke. Jika sudah, kemudian kita pilih toolnya. Oke, kemudian ke rounding, kita pilih ke sorry, constant, parallel spiral. Kemudian ke deep cut. Sini kita ganti jadi 1, sorry. Lalu by deep, kemudian keep tool down. Lalu ke mapping parameter, kita buat absolute semuanya. Sini kita buat 6, di sini 10, di sini 10, lalu kita oke. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apakah berhasil. Oke, sudah berhasil. Jika sudah, kita seperti sebelumnya, kita pocket dulu bagian dalam. Kita lihat dulu tanda 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 panah tidak searah jarum jam, maka kita reverse dulu. Jika sudah, dan oke. Kemudian kita memilih toolnya, lalu parallel spiral, kemudian deep cut by deep, oke. Kemudian parameternya kita buat di sini 10, sorry min 10. Oke, jika sudah kita lihat dulu hasilnya. Oke, sudah berhasil melakukan pemotongan bagian dalam. Jika sudah kita bisa select all, kemudian
semua pemotongan dalam dan pemotongan bagian luar. Kita verify dulu, kita lihat apakah berhasil. Oke, jika sudah, kita bisa eh, ke toolpad lagi, kita mengambil bagian drill untuk memotong atau melubangi lubang bagian sini, kemudian bagian sini, lalu bagian sini. Kita memilihnya pada bagian tengah. Oke, jika sudah, oke. Kemudian kita pilih toolnya yaitu cari library. Sini kita cari eh, 10, sorry. Ini kita cari dulu ini parameternya, rankingnya juga jangan lupa. Kita buat 10. Sini kita buat min 10. Kemudian toolnya jangan lupa setelah kita select library. Kemudian kita pilih ukuran mata bor 4 drill, lalu oke, kemudian oke. Lalu kita lihat dulu hasilnya. Oke, sudah berhasil melakukan drill atau pengeboran. Jika sudah, kita close, lalu sama seperti sebelumnya, select all, lalu meregenerate. Baru kita simulasikan. Nah, berikut ini adalah hasil dari pemotongan bagian luar dan pemotongan bagian dalam, kemudian eh, pocketnya juga, dan juga pemotongan bagian dalam dan bagian luar, kemudian pengeboran. Sorry, sepertinya ada kesalahan dari drillnya. Kita harus ganti dulu. Oke, sudah. Oke, sudah berhasil. Kita close, lalu kemudian kita melihat hasil dari G-code-nya. Lalu kita oke, lalu kita save pada folder yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, jika sudah kita oke kan, maka akan otomatis mengeluarkan hasil dari G-code-nya. Oke, ya, jika sudah kita menghapus pada bagian M6, lalu A0, lalu G43 H219, lalu kita scroll ke paling bawah, kita hapus pada bagian ini, lalu ini. Oke, jika sudah kita dapat eh, melakukan save as, kita scan 2, lalu kita pilih text file, lalu kita save. Jika sudah, maka kita bisa mengimportnya ke SSINC. Oke, yang pertama kita setting-setting terlebih dahulu, yaitu dengan cara tool management. Kemudian
set magazine terlebih dahulu, kita add, kemudian kita add flat, lalu kita buat di sini 10 dan panjangnya 120. Ini ada pada bagian flat. Kita oke. Kemudian add kembali, kita ambil drilling. Lalu di sini kita ganti menjadi 4, lalu 120. Ini drilling. Lalu kemudian kita tekan oke. Lalu kita add to magazine pada bagian ini, flat. Add to magazine, main spindle. Kemudian drillingnya kita add to magazine, tapi di tool station 1. Oke, jika sudah, tekan oke. Kemudian jangan lupa kita ke workpiece, kita stock size NWCS. Kemudian kita ganti angkanya menjadi 40 sesuai dengan bounding box sebelumnya. Tekan oke. Kemudian workpiece clamp. Jangan lupa, jika sudah kita tekan oke. Kemudian jika sudah kita tekan jok. Kita measure workpiece, lalu X-nya kita calculate, Y-nya kita calculate, kemudian Z-nya kita calculate. Setelah itu kita ke rapid position, kita ambil yang tengah, lalu kita oke. Sorry. Mari kita reset terlebih dahulu. Rapid position, ambil ke tengah. Oke, wait, kita jog ref dulu terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita rapid position, ambil ke tengah. Kemudian jangan lupa kita jog terlebih dahulu, kita measure workpiece, kita in X-nya kita calculate, Y-nya kita calculate, X-nya kita calculate, dan Z-nya kita calculate. Oke, jika sudah, kita bisa menambahkan menambahkan program dan program manager, file, open, kemudian yes, kemudian oke. Kemudian tugas game 2 yang txt, lalu open, ganti jadi tugas 2. Oh, jika sudah, kita execute. Kemudian sudah kita tutup kembali. Kemudian kita bisa besarkan dan kita lihat hasil dari pemotongan bagian dalam dan pemotongan bagian luar serta drilling. Kita auto, kemudian kita cycle start. Maka prosesnya akan berlangsung dan membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan proses drilling dan pemotongan bagian dalam dan bagian luar.
Jika sudah, maka mesin akan otomatis mengganti menjadi mata drilling. Kita bisa melihat hasilnya dengan kemudian ini adalah hasil dari pemotongan bagian dalam dan pemotongan bagian luar. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.